Infrastruktur gedung dan bangunan di Myanmar hancur pasca gempa dahsyat yang mengguncang. Dampak kehancuran akibat gempa menewaskan sedikitnya 2.700 orang. Badan Kesehatan Dunia WHO menyebut kondisi terkini Myanmar darurat bantuan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini bergabung Harlianto Tarmizi, pelaksana fungsi Pensosbud KBRI Yangon. Selamat malam Pak Harlianto. Selamat malam Mbak Tiffany. Baik, terima kasih Pak Harlianto sudah bergabung dengan CNN Indonesia. Sebelumnya kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Pak Harlianto, pasca gempa yang mengguncang Myanmar beberapa waktu lalu, mungkin bisa diberikan gambaran kepada kami bagaimana kondisi di Myanmar saat ini, kemudian wilayah-wilayah mana saja yang masih mengalami kerusakan paling parah di pasca gempa. Ya, terima kasih Mbak Tiffany. Yang pertama kami ingin mengupdate kondisi WNI yang ada di Myanmar, yang saat ini kami mencatat sebanyak 247 orang dalam kondisi baik, alhamdulillah sehat semua. Kemarin ada 4 WNI yang dari Mandalay, salah satu lokasi terdampak, sudah sementara ini evakuasi sementara ke Yangon sambil menunggu perkembangan lebih lanjut. Nah, kemudian 1 orang yang di Mandalay, ada 2 di Mandalay, 1 akan kembali ke Yangon insya Allah besok. Kemudian 1 lagi masih menetap menunggu perkembangan lebih lanjut. Yang ada di Mandalay semuanya bekerja sebagai guru sekolah internasional yang ada di Mandalay. Kondisi saat ini yang cukup parah ada di tiga kota, ada di Mandalay, Sagaing, dan Naypyidaw. Nah, sementara ini tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Menlu bahwa tim AJU tanggal 31 sudah tiba, tanggal 1 tim SAR, tim INASAR sudah nyampai, dan mulai pagi ini, dari kemarin sore dan pagi ini sudah mulai membantu mencari para korban dan juga memberikan bantuan pengobatan kepada masyarakat di sekitarnya. Insya Allah besok mudah-mudahan tidak ada halangan, bantuan akan tiba besok siang, dan mudah-mudahan akan banyak membantu masyarakat Myanmar yang terdampak saat ini. Oke, Pak Harlianto, kita tahu bahwa terkait dengan gempa yang mengguncang Myanmar, infrastruktur bangunan, gedung jalanan semua hancur hampir sebagian besar di wilayah di Myanmar. Kemudian bagaimana bagi para warga negara Indonesia kita yang tadi sudah disebutkan Pak Harlianto, saat ini sudah dilakukan penanganan, namun setelahnya bagaimana kemudian dengan hunian atau tempat tinggal mereka dan lain sebagainya, apakah nantinya akan ada bantuan bagi mereka atau seperti apa? Sementara ini dalam karena kondisi yang Pak Harlianto, nampaknya kami mengalami gangguan komunikasi. Apakah Bapak masih bisa mendengar jelas suara dari studio CNN? Pak Harlianto, selamat malam. Baik. Kami mohon maaf, nampaknya kami mengalami gangguan komunikasi. Nanti kita akan kembali mencoba untuk menghubungi pelaksana fungsi Pensosbud KBRI Yangon dengan Pak Harlianto Tarmizi. Namun kita akan beralih ke informasi yang lain terlebih dahulu. Video yang direkam oleh seorang gadis remaja berikut ini menunjukkan ia terjebak bersama saudara perempuan dan neneknya di reruntuhan gedung apartemen mereka setelah gempa melanda Myanmar. Sementara itu sebuah rumah sakit di kota Mandalay, Myanmar dipenuhi korban luka termasuk anak-anak yang tengah menunggu penanganan medis. Video yang direkam oleh seorang gadis remaja pada Sabtu 29 Maret menunjukkan saat warga Mandalay itu terjebak bersama saudara perempuan dan neneknya di reruntuhan gedung apartemen yang runtuh dilanda gempa di Myanmar.
Kedua gadis remaja dan nenek mereka yang terluka terkurung di sebuah ruangan kecil yang dikelilingi oleh puing-puing dan dinding yang runtuh di kondominium Sky Villa. Rekaman dibuat saat mereka menunggu pertolongan. Sebuah video memperlihatkan salah satu gadis itu memukul-mukul puing reruntuhan dan berteriak minta tolong. Suara-suara samar juga terdengar dari balik dinding. Para remaja dan nenek mereka akhirnya berhasil diselamatkan. Kita akan kembali terhubung dengan Harlianto Tarmizi, pelaksana fungsi Pensosbud KBRI Yangon. Pak Harlianto, selamat malam. Sudah bisa kembali mendengar suara saya ya, Pak? Selamat malam Mbak Tiffany, mohon maaf sejak kejadian gempa koneksi internet juga berpengaruh di Yangon. Tidak apa-apa Pak, kami sangat pahami. Pak Harlianto, menyambung tadi pertanyaan saya sebelumnya, penanganan pasca gempa untuk warga negara Indonesia mungkin terkait hunian, tempat tinggal dan lain sebagainya, mengingat kita tahu pasca gempa atau akibat gempa yang mengguncang Myanmar ini, infrastruktur seperti gedung, bangunan, jalanan dan lain sebagainya ini ikut terkena dampaknya. Betul Mbak Tiffany, tadi saya mungkin izin menyambung yang tadi disampaikan. Jumlah WNI yang ada di Mandalay terdampak kurang lebih ada 5 orang. Kemudian tinggal kemungkinan satu yang akan tinggal. Kami akan terus memantau dan kebetulan di dalam tim yang ada misi kemanusiaan yang ada di Naypyidaw sekarang ini juga terus memantau. Kita mencoba mencari cara, karena memang untuk transportasi publik hingga saat ini belum beroperasi. Kemudian listrik juga sangat terdampak, tidak ada pasokan, dan mungkin artinya di ibu kota Naypyidaw sendiri, di mana tempat tim misi kemanusiaan Indonesia itu dialokasikan di sana, banyak juga gedung-gedung yang memang rusak dan kemudian juga tidak memiliki listrik, koneksi internet juga sangat terganggu. Dan mungkin informasi tidak hanya di lokasi yang terdampak gempa. Kami di Yangon sendiri sekarang pasokan listrik yang semula mungkin 8 jam sehari sekarang mendapat pasokan hanya sehari 4 jam dalam sehari. Dan ini sangat dirasakan sekali oleh masyarakat yang ada di Yangon. Jadi kami terus akan memantau perkembangan dan memang tidak terlalu banyak WNI kita. Mungkin di salah satu kota Sagaing yang juga terdampak. Sebelumnya pernah ada, artinya ada satu WNI, tapi saat ini tidak ada, sedang sekolah di New York. Mungkin baru akan melanjutkan nanti pada bulan Mei mendatang. Baru saja beberapa hari yang lalu kita juga pada saat kejadian gempa kita memantau yang bersangkutan. Oke, baik. Pak Harlianto, kalau tadi disebutkan terkait dengan pasokan listrik, kemudian juga internet, saat ini jumlahnya cukup minimum ya, apalagi dikurangi listrik tadi dari 8 menjadi 4 jam. Bagaimana kemudian pasokan logistik dan juga makanan, terkait juga dengan distribusi jalur transportasi, mengingat Indonesia sudah mengirimkan bantuan kemanusiaan, apakah ini menjadi kendala penyaluran atau distribusi bantuan ini, Pak Harlianto? Untuk distribusi kami melihat sejak beberapa hari, 1-2 hari kejadian gempa, di hari yang pertama dari India sudah memberikan, memang bantuan itu diberikan langsung dibawa ke lapangan udara di bandara di Naypyidaw. Memang kalau menggunakan jalur darat itu memang banyak jalan dari Yangon menuju Naypyidaw banyak kerusakan. Nah, kemungkinan juga artinya rencana pengiriman bantuan Indonesia juga akan diterbangkan langsung ke Naypyidaw. Kemudian dari pihak pemerintah Myanmar akan langsung mendistribusikan. Mungkin kami dapat sampaikan dari Naypyidaw yang juga terdampak menuju kota Mandalay menggunakan perjalanan darat memerlukan waktu 4 jam. Yang alhamdulillah kondisi jalan sudah ada perbaikan. Jadi secara perlahan transportasi juga sudah mulai membaik. Kemudian ada beberapa LSM yang ada di Mandalay, itu juga ada WNI yang juga membantu, dan kami melihat juga sudah mulai, walaupun mungkin transportasi belum dibuka, tapi untuk bandara Naypyidaw dibuka khusus untuk pengiriman bantuan dari masyarakat internasional, termasuk Indonesia.
Oke, baik. Terima kasih atas update informasinya Pak Harlianto Tarmizi. Kita doakan mudah-mudahan distribusi bantuannya bisa segera merata, bisa segera sampai ke Myanmar juga. Kemudian kondisi di sana juga cepat tertangani dengan baik. Selamat malam Pak Harlianto Ya. Tarmizi. Selamat malam.